saya dikhianati, dituduh ingin menghancurkan KPK gitu. Ya. Saya dulu menghantam dia habis-habisan. Pak Mahfud katanya, saya sekarang menerima akibat dari ini semua dan saya harus meringkuk dalam penjara. Saya ikhlas sebagai pengorbanan. Tapi saya minta Pak Mahfud terus berjuang. Menghukum orang kasus korupsi dengan pembunuhan pun bisa. Mau pasal apa bisa dikasih Bisa. kayak kata Pak Mahfud itu ya? Contohnya inilah. Saya dihukum dengan berkas yang bukan berkas saya, nomor berkas itu. Sebagai orang yang dibesarkan oleh polisi, kepolisian, tapi pada saat yang sama juga jatuh bangun di kepolisian, Pak. Bahkan Anda dibui kira-kira gitu. Pak Susno sampai detik ini pernah menyesal menjadi polisi? Ini saatnya polisi ini dihadapkan pada pilihan. Mau berubah atau tidak? Hampir semua Kapolri itu mereformasi polisi sejak reformasi. Yeah. Tapi nggak ada yang berhasil. Saya tidak kecewa dengan apa statement beliau. Lanjutkan itu dan dengan harapan mudah-mudahan di dalam itu terbongkar. Benturan saya bukan dengan Pak Susno, tapi dengan Kapolri. 3 orang ini, inilah yang jadi Kapolri sementara. Dengan kewenangan seperti Kapolri. Sampai polisi itu bagus, dipandang oleh Presiden, apakah Presiden kasih waktu 2 tahun atau berapa? Serahkan lagi pada Presiden. Pak Susno, terima kasih kunjungannya. Senang sekali Pak, Iya, saya selamat merasa datang. terhormat. Waduh, saya juga kangen nih sama Pak Susno. Meskipun kangen kalau dalam arti ide nggak pernah putus. Iya. Saya selalu ngikuti Pak Susno. Saya selalu Pak. Secara fisik jarang ketemu, tapi hati kita sama, Sama pikiran dekat, kita Pak. sama Pikiran untuk sama. Indonesia. Pak Susno Duadi. Walaupun saya di kampung Pak. Ini di Saya kampung. orang dusun. Petani. Iya. Baik Pak, silakan Pak. Di sini Bapak Siap, di siap Pak. Gimana Pak? Ini. Salaman ini dulu Pak. Ini Wah, Pak, terima Pak kasih Rizal Pak Susno Mustari, sudah Pak. datang. Terima kasih Pak. Bapak Sini sini, Bapak Pak. tengah Pak. Bapak tengah. Ini tamu penting ditaruh di tengah. Tamu penting taruh di Tamu tengah. penting dari dusun ya Pak ya? Dari dusun. Ya. Dusun. Baik, Mbak Mersa. Selamat. Di Google nggak ada Pak dusun. Ada. Silakan, Selamat Pak. jumpa lagi. Saya ngundang tamu istimewa yang di dalam wacana-wacana penegakan hukum, saya dengan Pak Susno ini sahabat. Namanya sahabat, bisa sering berbeda pendapat, tetapi kami satu ide untuk penegakan hukum bagi Indonesia. Saya sudah sering mengatakan sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang punya keterpautan hati untuk sama-sama berjuang lepas dari soal usia. Mungkin usia saya dengan Pak Susno kira-kira sebaya lah, tapi saya sering ngundang tamu yang lebih tua Pak, yang jauh lebih tua, sepuh, tapi juga saya pernah ngundang anak muda gitu, yang saya anggap bisa diajak bicara untuk menginspirasi anak-anak muda agar tampil di pentas negara Republik Indonesia ini untuk memperbaiki. Saya Madura, Bapak Palembang, Pagaralam Pak ya? Pagaralam Pak. Ya. Nah ini Sulawesi Selatan. Pak. Sulawesi Selatan, Puang. Mas Rizal, silakan Baik, Mas Rizal. Pak Mahfud terima kasih. Pak Susno terima kasih Pak. Saya juga ikut Siap. mengucapkan terima kasih. Saya dengar cerita Bapak dari dusun 7 jam perjalanan dari Pagaralam Palembang ke Palembang 7 jam. lalu terbang ke sini dan hadir di acara bersama Pak Mahfud. Saya Pak Mahfud meneruskan sedikit ke netizen, bagi teman-teman netizen yang kira-kira sekarang generasi Gen Z, Alpha mungkin tidak cukup mengenal Pak Susno Duadji karena beliau ini dulu pernah ngetop kira-kira 15 tahun lalu ya Pak Susno ya. 2009 2010 kira-kira gitu ya. Sekarang Anda juga melihat beliau sering muncul di wawancara televisi, di podcast-podcast, memberikan tanggapan dari sisi hukum seperti Pak Mahfud juga sering bersuara, beliau juga punya podcast. Tetapi dulu memang pernah di era tahun 2009-2010 nama beliau itu tidak seharum sekarang. Ya orang malah mengatakan waktu itu malah public enemy lah ya. Ya, musuh. Jadi musuh publik, gitu ya. Jadi musuh publik. Bahkan saya sempat baca tulisan Pak Mahfud di sebuah media, judulnya begini, Susno Duadji, pahlawan atau pengkhianat. Sampai begitu Pak, gitu kan. Ada dua wajah Pak Susno. Yang kali ini Pak, kita program Ruang Sahabat itu tidak semata-mata bicara tentang persahabatan Bapak, tapi kadang-kadang ada nilai yang itu disambung oleh peristiwa. Sehingga kadang-kadang muncul isu-isu juga
yang bisa kita kaitkan dengan sekarang. Nah, saya ke Pak Mahfud dulu, Pak. Apa yang mendorong Pak Mahfud hari-hari ini tepat kita mengajak saudara sahabat Bapak yang lagi di kampung ini datang ke sini untuk berbicara? Di dusun, Pak. Di dusun, Pak. Saya boleh Pak Mahfud dulu. Yang mendorong saya itu begini. Pertama, sekarang ini sedang ada reformasi Kepolisian. kepolisian. Dan orang banyak menyorot polisi sekarang. Ini adalah momentum yang tepat untuk memperbaiki karena masyarakat sedang menyoroti polisi dan sedang berharap kepada sebuah tim reformasi. Meskipun kemudian banyak yang juga kecewa kok orang-orang kok itu ya yang mau direformasi masuk. Tapi kita kan tetap harus berbuat. Dan saya ingat ketika saya menjabat ketua MK itu agak bertikai dengan Pak Susno. Ini udah mulai ceritanya. Pertikaian. Persahabatan yang dimulai dengan pertikaian. Pertikaian. Gimana, Pak? Kita menuduhnya pada waktu itu Pak Susno ini salah seorang biang yang mau Rusak KPK. merusak KPK. Iya. Kita di belakang KPK waktu itu. Pak Mahfud justru membela KPK ketika itu dengan sangat Pak keras Susno dituding membela mau menghancurkan KPK karena istilah peristiwa cicak buaya, Pak. Iya, betul. Anda Tapi, pernah Pak, dengar cicak buaya nanti dari sini ceritanya. Silakan yang lanjut dulu, Pak. mengharukan itu ketika suatu saat Pak Susno, menurut saya kena kriminalisasi, baru saya tahu bahwa polisi ini polisi hebat gitu. Hatinya baik. Karena apa? Saya terharu nih. Ketika dia dijebloskan ke penjara, dia kirim surat ke saya. Pak Susno nih. Pak Mahfud, katanya, saya sekarang menerima akibat dari ini semua dan saya harus meringkuk dalam penjara. Saya ikhlas sebagai pengorbanan. Tapi saya minta Pak Mahfud terus berjuang gitu. Ya. Saya dulu menghantam dia habis-habisan. Tapi dia kirim surat ke saya. Pak Mahfud terus berjuang. Indonesia itu butuh penegak hukum gitu. Sehingga waktu itu yang nganter suratnya Pak, sahabat Bapak. Iya, Henry. Orang Sumatera juga. Henry Yoso di Ningrat. Henry Yoso. Lanjut Pak Mahfud. Mas, saya nggak bisa balas surat ini. Situasinya nggak tepat. Salam aja tolong sampai ke Pak Susno. Saya sangat berempati. Ya nanti kita terus berjuang karena kita tujuannya sama-sama baik gitu. Pak Mahfud tersentuh sekali dengan surat itu. Tersentuh waktu itu. Ya akhirnya lama nggak ketemu. Sekarang sering ketemu dia di podcast tapi tidak ketemu langsung. Beliau di TV. Sama pandangan, sama nilai yang diperjuangkan. Sama ya sering merujuk saya juga sering merujuk. Itu tuh polisi yang hebat, baik, berjuang saya bilang, tapi mau menerima akibat dan sesudah beliau keluar dari penjara gitu. Lalu iya berkiprah lagi di dalam jadi petani malahan sekarang. Padahal dulu Mas kalau namanya Kabareskrim itu sudah calon Kapolri, sudah tinggal selangkah. Calon Kapolrinya itu mesti Kabareskrim dulu ya anggapan orang di saat itu. Tapi beliau jatuh ketika saat sedang sangat populer pada waktu itu ya karena nanti dijelaskan sendiri kenapa beliau bisa jatuh dalam kepopuleran gitu. Ini saya kembalikan. Pak Susno, jarang-jarang Pak Mahfud menitiskan air mata, Pak. Jarang-jarang beliau menitikkan air mata bicara tentang sahabat. Gimana, Pak? Ya, 2009, Pak. Ya, 2009 ketika itu. Seperti apa? Emang, ya gimana ya? Kelam ya. Kelam ya? Tapi kita nggak boleh tidur. Iya. Dan dulu belum zaman ini, Pak. Belum zaman medsos. Masih ada paling SMS. Dan itu berbayar. Saya ikuti gitu. Dan saya sangat senang dengan beliau. Saya kenal beliau itu sejak beliau di UI, mau saya di Jogja. Di UI Jogja, Bapak tugas waktu itu juga di Jogja, oke. Ada beberapa seminar yang beliau bicara, saya Bapak ikut. Sebagai apa di Jogja waktu itu? Wakapolres, Pak. Wakapolres Jogja, oke. Kemudian sampai saya di Surabaya, saya sampai di tim dimasuk di Binkum Polri yang ya ikutlah merumuskan undang-undang beberapa 30-an ya, termasuk undang-undang money laundering, undang-undang KPK. Saya ikut itu, nyusun itu. Jadi saya diisukan menghancurkan sesuatu institusi yang saya ikut gitu, menyumbang gitu. Bersama Pak Jen Bajaber ya kalau nggak salah dari Komisi 3. Bajaber. Ya, nyusun P3, itu ya. Bersama Pak dari pemerintah Pak Romli Atmasasmita. Kita studi banding ke beberapa negara nyusun undang-undang KPK. Nah, saya dikhianati, dituduh ingin menghancurkan KPK gitu.
Padahal saya sangat bersahabat gitu dengan orang-orang KPK, baik pada Pak Antasari almarhum maupun Pak Bibit Samad dan lain-lain. Saya kok sampai begitu gitu bisanya media pada waktu itu memutarbalikkan ya. Padahal di opini luar, ketika iya, itu. Di luar itu saya ketemu Pak Bibit gitu. Pak Bibit gimana ini kok bisa begini? Pak Antasari gimana bisa begini? Dan Pak Antasari sudah dipenjarakan lebih dulu gitu di Polda Metro. Saya menangis gitu dengan dia dipenjarakan. Saya datang tengah malam gitu. Tanyakan kepada Iwan Bule. Saya minta izin Menemui walaupun Pak saya kabar Antasari. kirim menemui Pak Antasari di Pak Antasari rumah. ini ketua KPK ketika itu. Iya, sudah dipenjara, ditahan polisi. Ditahan polisi. Di Polda Metro. Saya masuk ke situ ke ruang tahanannya. Saya makan pisang goreng berdua ngobrol. Saya katakan, Pak, kita ini pura-pura kuat gitu. Kita nggak kuat gitu. Karena waktu itu kan saya, Pak Antasari sama Kemas siapa itu di apa namanya Jampidum ya, Jampidum. Jampidum Kejaksaan. Ya, kita rasa kita ini udah hebat bertiga ini. Beliau ngantami apa namanya IT, saya ngantami segala macam mafia itu. Pak Jampidum mau menerimanya, ternyata nggak kuat, Pak. Alhamdulillah hancur semua kita. Tiga-tiganya hancur semua. Saya diisukan cecak buaya. Padahal cecak buaya itu saya kan membandingkan alat sadap Polri dengan KPK. Saya nggak bisa ini kan nggak ngerti kekuatannya. Ada wartawan, kalau nggak salah wartawan Tempo ya, atau wartawan apa itu. Pak, sama-sama baru pasang alat sadap. Hebat mana katanya alat sadap Polri sama apa namanya KPK. Gimana saya ceritakannya? Ada cecak di dinding. Cecak. Sambil gimana ya? Kalau kita umpamakan cecak itu cecaknya. Alatnya itu kan cecak hanya bisa sekian puluh sadap gitu. Kalau punya Polri itu ya buaya lah. Bisa ribuan gitu tersadap. Jadilah judulnya cecak buaya. Nanti kita lanjut Pak. Ini opening yang sangat menyentuh. Nanti ada bagian-bagian dari kita untuk masuk ke situ. Pak, kita ada beberapa bagian dialog. Saya mulai Pak Mahfud. Ya, jadi ada soal MK dan Polri. Ini masa persahabatan dan terbangunnya hubungan baik antara Pak Mahfud dengan persahabatan sekaligus permusuhan. Persahabatan di dalam permusuhan atau permusuhan dalam persahabatan. Musuh itu kan musuh ide. Iya, musuh ide, Pak. Lainnya ketujuannya sama. Lalu ada follow the money, keseriusan mereka, concern mereka pada pemberantasan korupsi, gitu ya. Lalu reformasi kepolisian, ini yang lagi hangat sekarang. Jadi Pak Susno bisa bicara banyak, diskusi dengan Pak Mahfud sebagai anggota komisi. Lalu ada suara berani soal yang membuat mereka sampai sekarang masih didengar dan orang mau ngikutin pandangan-pandangan Pak Susno dan Pak Mahfud. Saya mulai dengan MK dan Polri dulu. Pak Mahfud dulu deh Pak. Tadi Pak Susno sudah bicara sedikit. Ketika muncul kasus apa istilahnya cicak buaya, lalu Pak Mahfud ketika itu sebagai ketua MK, ketua Mahkamah Konstitusi, ketua MK, lalu memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Anggo Dewi Joyo dengan beberapa orang dan ada suara Pak Susno segala macam. Bisa diceritakan Pak seperti apa? Nanti Pak Susno juga saya minta. Ya. Jadi begini, pada waktu itu ini masuk ke problem pokoknya Pak ya. Iya. Tiba-tiba si Bibit sama Trianto dan Chandra Hamzah itu dua orang KPK gitu dijadikan tersangka. Nah, menurut undang-undang jika orang KPK itu jadi tersangka harus berhenti sebagai KPK. Dengan dijadinya kedua orang ini tersangka, maka KPK lumpuh. Kenapa? Karena tinggal dua. Antasari udah masuk duluan. Antasari udah duluan. Dari 5 sisa 2. Oke. Masyarakat sipil marah, berarti ini pembunuhan terhadap KPK. Nah, disitulah kemudian timbul ide, gimana cara menyelamatkan dua orang ini? Muncullah ide dari Bambang Wijoyanto sebagai pengacaranya Bibit, bahwa dia punya rekaman, Pak, ini rekayasa. Penangkapan pemersaan direkayasa. Gimana membuktikan rekayasa? Kami punya rekamannya. Nah, kalau gitu, kalau betul itu ada bukti, berarti pasal yang bisa memberhentikan orang tersangka itu berarti bisa dijadikan alat kriminalisasi dan itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, ribut di situ, pembuktiannya di MK. Di setel kan? Itu live Pak, semua televisi live itu heboh betul waktu itu. Saya nonton. Susu di setel itu benturan saya bukan dengan Pak Susno, tapi dengan
Kapolri pada waktu pokoknya mau disita, mau diambil paksa lah rekaman-rekaman itu. Kapolrinya Bambang Indar Sudana. Iya. Oke, Pak BHD. Iya, pada waktu itu. Tapi enggak, saya ini hakim, atas perintah hakim dibawa ke pengadilan. Kalau mau sita aja, saya bilang. Enggak masuk juga, enggak disita. Nah di situ kemudian situasi berbalik. Sesudah itu Chandra Hamzah masuk, lalu yang disalah-salahkan tuh Pak Susno. Kabar Reskrim semuanya. Kabar Reskrim betul. Oke. Tahun 2009 ya Pak ini ya? Saya Kabar Reskrim. Ya, Mahfud, lanjut sebelum Pak. Beliau yang disalah-salahkan. Nah, beliaunya agak emosional kan? Iya. Orang Palembang. Iya. Loh, kok nyalakan Jabatan saya? Kabar Reskrim lah, bergengsi sekali waktu Kok itu. nyalakan saya? Yang salah tuh di situ. Markus itu kantornya di sebelahnya. Itu heboh berikutnya tuh Pak. Heboh berikutnya Kok tuh. saya yang dituduh? Saya ini sudah bekerja benar katanya. Markusnya ada di sebelah kantor Pak Kapolri itu. Wah, disuruh marah Pak. Marah. Terus masuklah ini ke proses kriminalisasi sampai dipenjarakan. Oke. Ya. Jadi kasus itu sungguh-sungguh beda posisi Pak ya. Pak Mahfud membela KPK. Berbelok dari sini ke sini. Beliau dianggap sebagai orang yang menghancurkan KPK. Beliau dikriminalisasi oleh anak buahnya sendiri kan. Nah itulah dia kemudian kirim surat ke saya. Perjuangan saya di sini mentok katanya. Pak Mahfud harus terus berjuang. Saya pengagum Pak Mahfud gitu-gitulah. Luar biasa. Luar biasa. Nangis saya bacanya tuh. Iya. Saya ke Pak Susno dulu Pak. Ketika yang diceritakan Pak Mahfud tadi Pak, apa yang Bapak hadapi? Apa yang Bapak lakukan ketika melihat nama Bapak disebut dan segala macam dituding sebagai orang yang saya ingin menghancurkan KPK? Karena belum zaman seperti ini, saya sangat berharap waktu ada sidang di MK itu terbongkar semua ceritanya. Karena apa disebut itu rekaman itu memang tidak disebut nama saya. Yang disebut itu adalah Trunojoyo III. Trunojoyo III. Atau apa namanya kalau nggak salah Truno III ya. Iya. Nah, padahal dalam hitungan sandi pembicaraan itu saya bukan Trunojoyo III. Saya Kabar Reskrim. Satu itu Kapolri. Yang kedua Wakapolri. Saya Kabar Reskrim ada nama sendiri gitu. Kita Kabar Reskrim waktu itu punya nama sendiri. Saya nomor 1 juga. Nah, orang luar mengartikan Trunojoyo III itu saya. Padahal Trunojoyo III itu ada di situ salah satu direktur. Tidak saya sebut namanya karena dia sudah pensiun. Mungkin Pak disebut Trunojoyo III karena biasanya Kabar Reskrim tuh langsung ke nomor 1 kan. Sesudah pergantian Kapolri, Wakapolri itu nomor 3 kira-kira kayak gitu ya. Tapi di dalam rekaman itu suaranya ada Pak. Yang disebut Truno III. Si direktur itu. Ya ada. Oh oke. Yang itu yang dikira Pak Susno ya. Iya, bukan saya. Truno III. Dia nama Truno III itu disebut oleh Anggodo itu Truno III. Truno III itu yaitu. Tapi tidak saya sebut namanya, kasihan dia, adik saya udah pensiun gitu ya. Nama dia. Dalam hal mengesut KPK, saya tidak sama sekali ikut. Karena saya sudah dicurigai waktu itu kan. Yang ikut itu wakil saya sebagai ketua timnya. Kemudian pemeriksaannya pun, penahanannya pun tidak di Bareskrim, tapi di Polda Metro. Sampai pernah saya tunjukkan ini loh, surat-surat penentuan tersangka, surat-surat perjalanan dinas, biaya-biaya, nggak ada sama sekali Kabar Reskrim. Tapi itu masa lalu kan. Iya. Dan saya sangat menghormati beliau. Dan saya salah satu pengagum beliau sampai sekarang gitu kan. Jadi itu mari kita tutup, tapi itu jangan terjadi lagi. Termasuk saya sangat, yang sampai sekarang saya pegang, membangkitkan semangat saya, ada pernyataan beliau di beberapa media. Bahwa menghukum orang itu tidak sulit. itu masih terjadi sampai sekarang Pak. Kenapa tidak sulit kata beliau, manakala penyidik, jaksa penuntut, hakim, ditambah lagi advokat. Kenapa advokat? Advokat ini jangan terlalu yakin bahwa dia membela yang ini katanya. Besok bisa kesini. 3 ini udah sepakat menghukum orang kasus korupsi dengan pembunuhan pun bisa. Mau pasal apa bisa dikasih kayak kata Pak Mahfud itu ya. Contohnya inilah. Saya dihukum dengan berkas yang bukan berkas saya, nomor berkas itu. Ini yang dalam kasus mana Pak? Kasus yang masukkan saya ke penjara itu, berkasnya bukan berkas saya Pak. Berkas orang lain, perempuan lagi. Masalahnya bukan masalah saya. Tapi bisa dihukum, bisa. Ya karena itu tadi menuding ini. Di situ tempat. Ya, saya sebelum situ ya. Pak, yang tadi Pak Mahfud, kenapa Pak Susno membongkar? Apa yang melatar belakangi Bapak mengatakan bahwa di kantor di Mabes Polri itu justru muncul di sana, berkantor di sana maklar kasus? Apa yang melatar belakangi? Gini kan, saya kan gimana ya kalau muka masalah mah kan, saya itu
bukan malaikat saya ya, tapi ingin polisi ini baik gitu kan. Nah saya ingin baik, saya kan diajak yang hal-hal yang lain itu nggak maulah gitu lah. Nah kok pada saat polisi seolah-olah terdesak gitu kan, terdesak polisi segala macam dikambing hitamkan, seolah-olah saya yang menjadi kambing hitam kan. Saya lah mafianya, saya lah arsitektur untuk KPK dan semuanya. Padahal saya bersahabat semua dengan Pak Antasari, saya bersahabat dengan Pak Bibit Samad, saya bersahabat sampai saya dengan Pak Bibit Samad itu meresmikan yang namanya LSM MAKI gitu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Oh, Bapak ikut meresmikan? Ya, meresmikan saya sama Pak MAKI Bibit. yang sekarang dipimpin Boyamin. Boyamin saya. Oh, itu Karena ya. ada cabangnya di Palembang, Oh, kan gitu ada ya? di Lahat. Saya meresmikan saya sama Pak Bibit Pak Bibit itu. Samad. Karena semangat anti Semangat anti korupsi. korupsi. Nah, pada meresmikan itu pada saat baru selesai saya di penjara gitu, biar masyarakat tahu. Nah, itulah publik untuk tahu kalau saya betul-betul koruptor, saya kan nggak mau begitu. Nah, tapi saya resmikan. Nah, sampai Pak Bibit Samad sekarang udah kurang aktif karena beliau usia ya. Sudah usia ya. Usianya mungkin sudah 80-an gitu kan. Nah, itu saya nggak sama sekali nggak ada musuh, apalagi sama Pak Antasari. Bercerita sampai kejadian ini karena saya sama Pak Antasari sama Pak Kemas sok hebat gitu kan. Ternyata nggak hebat gitu. Iya. Berani kita nabrak gitu. Mafia pajak, mafia hukum, kasus Bank Senturi, kasus iya. Bank Indoper. Saya yang ke Belanda ngusut itu. Pak Antasari almarhum, ya maaf lah kalau ini diangkat-angkat ya. Berani nabrak masalah IT dan sebagainya gitu kan. Ternyata kita hukum itu memang dalam menegakkan itu ya harus kuat dan harus rela kita diapakan. Harus siap ya. Siap. Pak, ya. Mau lanjut dulu Pak, kalau gitu Pak. Ya, bayangkan saya waktu itu kan masih aktif. Masih aktif, bintang 3, punya jabatan, tapi bisa hancur juga gitu. Tapi bukan berarti ini saya melemahkan semangat adik-adik. Iya. Karena di dalam tubuh Polri itu Pak Mahfud, saya yakin masih 80% orang baik, tapi tidak muncul, gitu, tidak berani, gitu, takut sama jabatan dan apa-apa ya Pak ya. Iya. Tak, apalagi takut melihat contoh. Saya ke Pak Mahfud lagi Pak. Waktu beliau ditersangkakan, saya baca di media, Pak Mahfud juga ikut berkomentar tuh. Jadi kayaknya agak dalam tanda petik mempertanyakan penersangkaannya. Apa di dalam bacaan Pak Mahfud ketika itu Pak? Sampai ikut mengomentari Pak Susno. Padahal sebelumnya Pak Mahfud itu melihat bahwa Pak Susno seperti yang diskenariokan, dituduhkan bahwa dia melemahkan KPK justru. Sebentar, sebelum Pak Mahfud coba saya lihat. Silakan Pak. Pak Buyung almarhum sampai saya diundang ke rumahnya. Pak Buyung ini ketua tim 8 ketika itu untuk lalu merekomendasikan Bapak diminta mundur. Oke. Setelah itu dia ngundang saya. Saya kan kaget juga. Ada saksinya di rumahnya di sana. Saya diundang saya suruh cerita yang sebenarnya. Akhirnya beliau gini saya. Wah, Agus berjuang katanya. Itu setelah peristiwa Bapak diminta mundur. Oleh beliau minta mundur kan. Saya bilang kalau diminta mundur ya saya siap mundur. Akhirnya saya lebih kurang 2 hari atau 3 hari setelah pernyataan itu saya diundang ke rumahnya. Sore saya datang. Diantar oleh ajudannya. Baru dia gini-gini kan saya. Saya baru tahu. Ya sama, makanya yang tadi makanya saya berkomentar Pak. Waktu itu kan sudah dikesankan nih otak semua serangan ke KPK ini Pak Susno. Pak Susno, betul. Udah semua kesimpulannya begitu Pak. Diopinikan kan. Begitu beliau ditersangkakan, terus dipojokkan terus loh kok seperti tidak wajar ini. Makanya saya bertanya Pak Susno ini kelihatannya baik ternyata gitu. Makanya terus beliau sudah tidak bisa. Beliau pernah mengatakan begitu, udah kalau kita tidak bisa melawan media kan, kata Pak Susno waktu itu. Pokoknya semua dia hantam dia, habis-habis. Saya kasihan juga akhirnya kan, kok begini caranya. Makanya saya mulai berubah, ya mungkin di dalam urusan ini, dia memang ikut bertanggung jawab karena sebagai Kabareskrim, gitu kan. Sehingga kemudian saya merasa simpati lah. Maka itu tadi, saya mulai ikut membela juga terhadap nasib. Kok dibegitukan kan? Dia mulai membongkar bahwa saya ini dikriminalisasi lah. Dia dituju mengkriminalisasi KPK, sesudah itu dia yang dikriminalisasi balik. Pada waktu itu oleh institusinya, ya oleh polisi, lalu rame-rame, bahkan ya mengharukan juga. Saya enggak ini ya, seorang Kabareskrim bintang 3 gitu ditangkap oleh anak buahnya sendiri di bandara dan disiarkan. Iya, itu publikasi Pak.
Iya. Kalau anak-anak sekarang mungkin nggak tahu. Tapi Oleh pada juniornya waktu beliau sendiri ya. Iya, oleh juniornya di bandar Tragis dan disiarkan itu di waktu di pojok di mana. Aduh. Iya. Saya kira di mana ya kok Disiarkan begini. Saya pengen melanjutkan yang Bapak dapat surat dari beliau itu. Itu pengen saya menanyakan ke Pak Susno. Bapak kan ditahan itu vonisnya kalau nggak salah 3,5 tahun kalau nggak salah Pak ya. Bapak menjalani itu. Sebelum dipunis saya tulis surat. Oh, sebenarnya mau sebelum diceritain gimana, Pak? dipunis, Gimana? saya kan udah masuk kan. Sudah ditahan. Udah ditahan Ya. di tahanan Brimob situ. Tahanan Brimob dulu. Tapi sebelum masuk dalam tahanan kan masih ada kesempatan kan saya Menulis. nulis surat termasuk pada keluarga saya. Terus orang luar yang saya lihat beliau. Maksudnya isinya bahwa saya tidak kecewa dengan apa statement beliau. Lanjutkan itu dan dengan harapan mudah-mudahan di dalam itu terbongkar. Dan ini sangat kompleksitas permasalahannya. Kenapa kompleksitas? Karena ada masalah dengan KPK, ada juga di internal Polri, Pak. Internal Polri itu apa? Pada saat itu menjelang pergantian Kapolri, Pak Bambang Indarso. BHD. Bukan saya mengatakan bahwa diri saya bagus, ya, siap untuk jadi kandidat, bukan. Tapi lah begitulah, karena mau pergantian Kapolri dan Kapolri itu dipilih secara politik, ada campur tangan DPR, ada kewenangan juga dari Presiden. Ya. Saya sama sekali tidak ada niat untuk jadi Kapolri, tapi entah mungkin yang lain menganggap saya ini kerikil lah. Gitu kan. Iya. Kenapa saya tidak niat? Saya ini tidak layak jadi Kapolri gitu kan. Dari potongan nggak ada, gitu kan, nggak ada gitu kan. Tapi kok saya diapakan gitu kan. Oke lah, stop sampai situ. Biar adik-adik saya Iya. Pak Mahfud setelah peristiwa itu lalu Bapak merasa bersahabat ya dengan Iya, Pak Susno. Gimana hubungan selain itu, Pak? ketemu langsung sangat jarang, hampir tidak pernah. Tetapi kan selalu muncul tuh sesudah keluar dari penjara, artinya orangnya itu tegar gitu, merasa ya sudah ini lalui dan bicara seperti biasa, bicara hukum, bicara ketidakadilan dan sebagainya itu, artinya selalu cocok dengan ide saya ini. Bagus ini dalam anunya. Dan beliau pengalamannya banyak di lapangan. Jadi kalau beliau bicara saya jadikan referensi juga. Itu meskipun saya lihat di beberapa televisi juga sering mengutip saya gitu. Sama lah kan saling kutip gitu. Tergambar betul beliau seorang reserse ulung Pak yang ngasih komentar. Ya enggak lah, saya ini kan petani Pak. Petani dusun. Berarti sejak itu selesai Bapak jadi memutuskan pulang kampung bertani. Sejak itulah Pak ya. Karena apa? Pensiun saya kan hanya 4 juta berapa ya, nggak cukup lah untuk saya sama istri walaupun anak sudah keluarga. Sudah mentas. Saya bilang kita ini ada pencarian gitu. Apa? Ya bertani. Lo masa kamu kuat kan? Saya bilang nggak pakai ini gitu. Ya macam-macam kan. Karena tanah warisan orang tua kan lumayan lah gitu. Bagi hasil, kemudian kita jenis tanaman kita rubah, cara ngolahnya kita rubah. Dan Pak ya. Punya pekerja banyak, memberi pekerjaan ke orang pekerjaan. kan. Banyak orang kerja dengan saya. Ending yang sangat mulia bagi seorang jenderal Pak Mahfud ya. Ya, pulang bertani, uang pensiunnya segitu jadi masih bisa mengurusin. Bisa Pak, banyak dan yang tetap hidup. berani bicara tegas tentang hukum dan keadilan. Karena merasa ya yang dia lalui di masa lalu itu tidak merusak kualitas pribadi dia sebagai pejuang. Itu nasib saja karena taruhlah dalam tanda petik waktu itu kriminalisasi. Semua orang tahu lah pada waktu itu kriminalisasi. Gimana orang ngurus KPK di sini lalu dikaitkan dengan peristiwa Jawa Barat yang udah lama. Udah lama tuh. Dibuka lagi. Sampai Pak Jimli aja mengatakan ada tulisannya peradilan sesat kata Pak Jimli. Itu kasusnya Pilkada Jabar Pak ya. Saya dituduh nganukan Pilkada Jabar. Padahal pertanggungjawaban sebelum serah terima sudah diaudit. Auditnya clear and clean. Oleh BPK sudah diaudit clear and clean. Dan bahkan sama sekali serupiah pun nggak ada. Tapi mereka-mereka yang dijadiin saksi ini kan nggak ada saksi yang mengatakan bahwa saya yang ngambil itu. Nah yang lucu lagi saya dituduh, menerima uang dari Arwana. Mana? Saya nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah. Dia mengatakan si orang itu nggak pernah juga. Kemudian mengatakan ada saksi yang mengatakan bahwa saya datang ke rumah Pak Susno, kata polisi ya, saksi polisi ini. Padahal pada waktu orang yang dituduh datang ke rumah saya, dia sedang berada di Belanda. Saya yang tanda tangan surat dia ke Belanda melacak masalah narkotik, tapi dipaksa dia jadi saksi. Tapi iya, sama polanya Pak, pola kriminalisasi itu gitu. Orang dituduh hal-hal yang tidak
dia lakukan. Ketika dia membantah, nanti jawab di pengadilan Di aja. pengadilan. Pengadilannya udah diatur, di-setel. udah di-setel. Nah, sama Pak, ketika saya memotong Chandra Hamzah dan Bibit Samad itu dituduh korupsi padahal orangnya tidak sedang di Indonesia, ketika polisi itu menjawab, nanti jawab di pengadilan aja. Wah, saya potong, nggak usah ke pengadilan. Undang-undangnya aja saya batalkan dulu, keluar dia, jadi ke pengadilan. Mirisnya Pak Mahfud, seorang jenderal aja bisa diperlakukan begitu, apalagi masyarakat biasa Pak ya. Iya. Di skenario kan lalu diputuskan salah di pengadilan. Wah, ngeri loh. Menteri bisa, Pak. Menteri Kalau bisa. sistem pengadilan masih seperti ini, menteri bisa. Kan sudah banyak contoh. Bisa lolos dan bisa dipenjara. dipenjara. Makanya prestasi beliau kemarin saya salut gitu. Ibu siapa itu? Ira. Ira Puspadewi. Iya. Saya banyak komentar, baik saya kirim ke Mahkamah Agung, saya kirim ke Kejaksaan, saya kirim ke KPK. Saya mengutip pendapat beliau, hukum itu jangan dibaca literal kayak gitu. Di mana kerugian negara? Oh, korupsi karena sudah memenuhi pasal, nanti biar pengadilan. Lalu, tapi rasa keadilannya kan nggak ada. Ya, itu pendapat Mahfud Nah, kan? iya. Hukum itu kan untuk keadilan juga. Keadilan. Nah, nggak ada rasa adil. Apa yang didapat dengan 4,5 tahun masuk penjara? Apakah dapat sekian miliar? Enggak. Kalau misalnya semua kebijakan daripada direksi atau direktur itu diancam dengan hukuman, pada setiap kebijakan bisnis itu pasti ada risiko rugi. Orang nggak ada yang mau jadi direktur. Iya. Bikin kapok semua eksekutif Pak ya. Tapi mudah-mudahan pendapat beliau ini dikutip oleh pembuat undang-undang gimana Magari itu. Iya. Mudah-mudahan. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini udah lama banget kita ngobrol baru satu bab. Baru soal perkenalan dan permusuhan, persahabatan. Karena nostalgia. Nostalgia. Indah sekali. Selalu indah. Iya. Sama-sama made in Jogja loh. Saya made in Jogja loh. Jogja Connection. Lanjut nih, follow the money. Nah, follow the money ini saya melihat kesamaannya Pak Mahfud dan Pak Susno itu selain berani juga gelisah kalau melihat ada sesuatu yang kira-kira dinilai korupsi. Apa Pak Susno yang membuat Bapak seperti itu yang juga dirasakan oleh Pak Mahfud? Pertama beliau jadi Menko Polhukam. Ya. Saya bangga sekali, senang sekali. Tidak, dan dengan caranya kita tahu ya, kewenangan Menko Polhukam kan bukan langsung memeriksa perkara-perkara. Ya. Tapi dengan strategi yang beliau terapkan, ada misalnya perkara yang menyangkut pajak. Siapa itu yang korupsi sampai sekian itu kan? Iya. Beliau undang KPK, PPATK, kemudian dari Dirjen Pajak, kemudian dari Menteri Keuangan. Itu strategi yang sangat jitu. Saya sampai salut dua tangan sama Pak Mahfud. Ini insya Allah terbongkar. Dia katakan, ini loh kerugian, sekian triliun. Ini PPATK-nya berbicara. Nah tapi APH yang memang aparat penegak hukum kan yang harus ngetik gini, manggilan semua, bukan beliau. Nah, ini mungkin kurang, ini bensinnya kurang atau kurang tanya. Tapi strategi itu kalau masih diterapkan oleh Menko Polhukam yang sekarang itu bagus sekali. Jadi Polhukam itu hidup ya, bukan saya karena beliau di sini ya. Kami kadang musuhan kok. Persis. Polhukam itu betul-betul hidup karena dia kan mengkoordinir Polri, Kejaksaan, kemudian PPATK, TNI. TNI ya. Terus semua aparat penegak hukum itu termasuk imigrasi dan sebagainya. Ya, betul. Jadi ada Kapolri ini semacam harus menindaklanjuti, KPK menindaklanjuti dan sebagainya. Kenapa? Sekarang ini strategi beliau ini sangat besar sekali pengaruhnya. Partai terbesar di Indonesia ini bukan partai A, partai B, partai netizen. Partai netizen itu luar biasa, apalagi netizen Indonesia. Netizen yang maha dahsyat gitu ya. Begitu beliau mengatakan, ini loh masalah pajak ada sekian. Ini. Netizen wah, netizen berat. Presiden pun nggak bisa berkutik. Saya pikir Pak Mahfud nih jitu strateginya. Hari-hari itu Bapak nggak sempat komunikasi udah dengan Pak Susno. Pak Susno hanya melihat dari dusun saja. Dari dusun, tapi saya selalu ikuti. Iya, bagus. Makanya sering feedback juga ke saya. Kalau saya dengarkan, ini saya jadikan feedback gitu kan. Macam-macam. Dan itu Pak, itu lumayan loh Pak itu. Meskipun sampai sekarang masih tersisa, tapi banyak yang sudah terjaring. Itu kan pencucian uang itu kan 300 surat ya. Itu sudah mungkin yang besar-besar tuh sudah hampir semuanya masuk, cuma di berbagai penjara, di berbagai kota. Di berbagai kota, tidak jadi satu gitu sehingga kelihatan mana ini hasilnya. Sudah banyak sebenarnya.
Dan sekarang yang sudah masuk di penjara juga udah banyak. Ada 6 atau berapa gitu. Ya, itu kasus 39 triliun Pak di era. Iya. Di era Bapak kan ada Indover Bapak buka. Indoper, apa aja Pak waktu itu? mafia pajak, terus apa namanya yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, Senturi. Iya, iya. Senturi. Iya. Tapi sayang ini kan terstop sampai di level berapa, kan tidak nyentuh sampai ke atasnya. Kalau Padahal itu Gayus Tambunan masih di penjara sekarang kan, Iya. restitusi pajak. itu pajak. Kalau Yang beliau ini. pada saat itu Menko Polkam mungkin sampai, Cocok tapi beliau sekali kan gitu ya. MK kan, beliau Bisa MK tiktokan, saat itu. Bisa TikTok kan ada Bisa Menko Polhukam. dipanggil Era yang berbeda. Menko Polhukam karena ini kan terkat kan, terputus gitu. Kok masa sampai di atas Gayus Tambunan? Saya pikir masih banyak itu. Dan Gayus Tambunan sendiri kan ngatakan bukan saya aja kan yang gini. Nah artinya kalau Pak Purbaya yang sekarang mengatakan pajak apa namanya bea cukai gitu ya benar. Masih banyak. Masih banyak. Yang beliau bongkar mengundang wartawan dan sebagainya, itu ada kasus yang sudah 10 tahun, 5 tahun tidak terangkat itu. Manil Paul Money itu. Iya. Itu luar Sekarang biasa. masuk penjara kan? Iya. 12 tahun waktu itu Banyak. Pak. 12 tahun nggak ditindaklanjuti. Si Rafael. Iya, Rafael Nah, Alun. sekarang udah di penjara. Saya buka tuh. Belum lagi kasus BLBI Pak yang sudah hampir 20 tahun masih bisa dibuka dan dikejar. Sekarang satu BLBI. Sekarang yang jadi topik lagi, kemana duit yang sudah diputus oleh pengadilan? Mestinya masukkan PNBP kan, penerimaan negara bukan pajak. pajak. Dari putusan pengadilan yang sekian triliun disita itu. Iya. Iya ya. Masyarakat bertanya juga. Bertanya. Saya tidak tahu juga tuh di mana ada rekening Pak Mahfud negara. itu yang ungkap. Jadi walaupun beliau tidak di pemerintahan, Ya. beliau penyumbang uang terbesar itu nanti. Yang katanya untuk bayar WOS gitu mungkin. Itu kita bicara Pak Mahfud, Pak. Sekarang Pak Mahfud, kita bicara Pak Susno. Pak Mahfud melihat sebagai seorang yang polisi pernah dalam posisi strategis, tapi sekarang masih care, Pak. Masih care mengkritik atau bahkan mengatakan institusinya harus begini-begini. Sikap-sikap itu Pak Mahfud melihat Pak Susno bagaimana? Itu produk pendidikan Polri di masa lalu kan doktrinnya memang begitu. Jadi tetap mengabdi kepada negara, tidak akan berkhianat dalam keadaan apapun gitu Pak. Iya. Pokoknya untuk negara dan rakyat. Jadi saya kira doktrin-doktrin seperti itu banyak melekat ke era Polisi lama, Pak. polisi lama. Era polisinya Pak Susno. Iya. Yang masih diajarin nilai-nilai perjuangan seperti Hugeng dan sebagainya. Nah sekarang ini kan lebih banyak pada fisik dan kekerasan. Kalau latihan itu kan disuruh push up, disuruh apa, dipentungi gitu. Hatinya tidak disentuh dengan doktrin Bukan yang hati lebih banyak. dan kognisinya yang disentuh, Kognisinya. tapi lebih ke fisik sekarang. Jadi ke fisik, dilatih sebenarnya latihan sih kekerasan, tapi sesudah keluar dibawa keras juga ke masyarakat kan. Nah seharusnya empati terhadap kehidupan masyarakat, mengabdi kepada masyarakat. Bahkan begini, saya baru tahu kemarin Pak Susno, di polisi itu ternyata di dalam kode etiknya tuh ada ketentuan berani melawan atasan kalau salah. Iya. Sekarang tidak ada yang berani. Nah Pak Susno kan Iya, berani. berani. Saya salah, saya itu nggak kan salah kan. ternyata tadi kode etik katanya Iya, ya. ada Saya Pak di kemarin kode etik. diberitahu Pak Anu, Pak itu kami punya kode etik, atasan kalau salah itu kita harus berani. Kalau udah bertentangan dengan nurani kita, betul. Itu yang Bapak lakukan dulu ya? Iya ini Ya, kan yang lakukan. dilakukan dulu kan. Berani lawan atasan. Soal kalau salah. resiko kan Sekarang tidak tidak ada, masalah. semua ke pinggir kalau ada yang salah gitu. Nah semangat seperti ini harus Ajarkan. ajarkan kembali ke polisi agar menjadi polisi rakyat gitu. Karena lalu Mas, menurut saya orang menjadi maklum sekarang, rakyat awam lah yang tidak ngerti tata negara, tidak ngerti politik ya Pak Susu. Iya. Orang kemudian menjadi maklum kalau tentara sekarang itu masuk ke bidang-bidang yang bukan bidangnya. Karena orang sedang marah pada polisi. Padahal itu seharusnya tidak boleh tentara TNI itu masuk ke sana. Lalu rakyat bilang, nah polisinya begitu kok, biar aja tentara, biar semua selesai. Nah ini kan tidak bagus. Sehingga harus ditanamkan kembali rasa itu tadi empati kepada rakyat, menyatu dengan rakyat, kemudian berani mengingatkan atasan, menolak perintah atasan dan kemudian melawan tapi diem-diem gitu. Pak, Bapak tadi keliru, gitu katanya caranya ya, keliru. Kalau Pak Susno malah bukan Bapak keliru, malah ngomong Langsung juga. kan, karena saya dihantam kan. Jadi itu yang tidak hidup sekarang. Iya, iya. Bilang Bapak keliru, pokoknya semua kalau atasan tuh mau dibenarkan sekarang ini. Sehingga merasa aman gitu.
merasa nyaman, dapat promosi, dapat mutasi gitu semua. Karena tidak berani ngelawan lagi sekarang. Yang berani ngelawan sedikit tersingkir gitu. Nah ini kalau ini tidak diperbaiki, nanti kekuatan lain itu akan merusak, akan mengambil alih lagi. Padahal kita sudah berikan kan direformasi ya Pak Susno. Ya reformasi kan beliau. Nah, makanya Pak, yang mengeluarkan Polri dari TNI di era beliau. Kita semua rame-rame. Keluar dari TNI itu sudah tuh karya yang besar, luar biasa. TAP MPR pun dilanggar untuk mengeluarkan polisi kan. Baru undang-undangnya keluar kan. Tapi dikeluarin dulu baru undang-undangnya ada. Di era beliau. Ini waktunya sekarang kita pindah ke reformasi, Pol. Oh, sudah masuk ya? Udah masuk Pak sekarang. Langsung. Sebelum ke sana, saya mau melanjutkan yang Pak Mahfud tadi. Tapi gini Pak Susna sebagai orang yang dibesarkan oleh kepolisian, tapi pada saat yang sama juga jatuh bangun di kepolisian, Pak. Bahkan Anda dibui kira-kira gitu. Pak Susno sampai detik ini pernah menyesal menjadi polisi? Enggak, justru saya sangat mencintai Polri. Saya bisa begini, bisa ketemu Pak Mahfud, orang yang paling top ini karena polisi, Pak. Kalau bukan karena polisi, enggak mungkin saya. Dan saya bisa jadi polisi yang sangat bangga ya Pak ya. Kenapa bangga? Saya jadi polisi penyidik, nangkap orang, menjarakan orang, tim perumus undang-undang, jarang polisi yang tim perumus undang-undang. Dan kasus besar-besar. Dan saya jadi polisi yang dipenjarakan. Nah, itu kebanggaan. Bangga. Tidak semua polisi lengkap pada saya. Luar biasa. Kalau ada bintangnya di sini berderet, punya saya mungkin sampai sini, Pak. Karena ada lambang penjaranya. Luar biasa. Pak Mahfud gimana Pak? Era sekarang kita sedang dalam proses itu tadi, memperbaiki polisi. Apa yang kira-kira Bapak bisa share? Yang nanti saya minta juga Pak Susno untuk menjelaskan kira-kira masukan apa yang kaitannya dengan reformasi kepolisian itu akan bisa disampaikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud dulu. Ini saatnya polisi ini dihadapkan pada pilihan. Mau berubah atau tidak? Gitu. Kalau tidak mau berubah, ya akan lewat. Semuanya akan berantakan lagi. Bukan hanya polisinya, ketatanegaraan kita juga akan berantakan lagi. Kalau polisi tidak mau berubah. Kenapa ini saya sebut saatnya? Pertama, sekarang sorotan publik terhadap polisi sedang luar biasa. Menghantam, bicara macam-macam tentang betapa polisi terus. Tapi juga harapan dengan dibentuknya Komisi Reformasi ini pintu untuk berubah gitu itu. Dan saya menjadi Pak Susno, saya keliling didatangi banyak orang. Ternyata banyak sekali loh polisi itu pinter-pinter dan bagus. Jadi cuma itu sering tadi tidak berani ngomong ke atas. Karena apa? Karena kan ini menurut kesan saya hubungan komandonya terkeras. Lalu di samping ada sumpah bahwa tadi berani melawan atasan kalau salah, tapi juga ada sumpah yang lainnya gitu yang belum ada bridgingnya. Setiap Rabu Pak ya. Setiap Rabu. Kepada negara itu. Jadi kalau ke atas jangan dilawan, jangan berkhianat. Ini kamu kira-kira nih diperlawankan setiap Rabu dan berani bersikap. Setiap Rabu yang disalah tafsirkan Pak. Oleh polisi. Oleh polisi sekarang. Sebenarnya setiap Rabu yang katakan Pak Mahfud itu setia kepada negara, bukan pada presiden, bukan kepada Kapolri. Tapi oleh kalangan-kalangan ini kan diartikan setia pada atasan. Nah itu benar sekali dibelokkan kepada setia pada atasan. Iya. Benar sekali yang dikatakan Pak Mahfud. Kalau itu dikembalikan lagi, Prabu itu bukan Prabu dalam pengertian orang. Negara. Kesetiaan pada negara gitu ya. Tapi sekarang disalahkan Pak. Nah, makanya Pak. Pak Susno, kita katakan kepada masyarakat bahwa jalan itu masih terbuka melalui doktrin lama. Nggak usah doktrin polisi itu kan sudah bagus tuh Pak. Bagus. Tribrata, catur prasetya. Ternyata ada itu juga ya. Kode etik dan sebagainya itu bagus. Sudah. Ya, Pak Susno, Pak, mumpung dengan sahabat Anda Pak Mahfud dari dusun sampai ke sini, beliau hari-hari ini rapat di Komisi Reformasi Kepolisian. Apa menurut Bapak yang penting sekali atau fundamental yang perlu dilakukan di kepolisian sehingga menjadi polisi yang dicintai masyarakat? Baik, saya berbicara di Twitter, berbicara di beberapa podcast, termasuk di televisi ya. Saya ditanya pendapat tentang reformasi. Harapan saya besar, begitu nama Pak Mahfud satu-satunya yang baru beredar karena panggil presiden. Saya kan berhasil ini. Kalau dengan komite reformasi yang dibuat oleh Polri, ada kan yang internal. Saya katakan ya bagus juga, tetapi tidak mungkin berhasil. Karena apa?
Pak Sigit kan sudah 5 tahun kan memimpin polisi. Kan nggak berhasil. Kok dibuat komite lagi? Nah, mengapa saya katakan begitu? Harus orang luar yang mereformasi. Hampir semua Kapolri itu mereformasi polisi sejak reformasi. Tapi nggak ada yang berhasil. Sudah berapa Kapolri yang gagal semua? Kalau berhasil berarti nggak perlu polisi itu direformasi sekarang. Nah sekarang keluar tim Pak Mahfud, saya bangga. Tapi ada kekecewaan publik dan beberapa kok masuk lagi beberapa polisi gitu kan, mantan Kapolri. Nah sekarang bagaimana polisi itu bisa berhasil? Saya katakan di beberapa media bahwa kalau tim ini akan menghasilkan produk berupa kertas, ini tidak akan berhasil. Karena kertas yang lama, buatan lembaga-lembaga pendidikan, buatan kajian-kajian, ini kalau diukur udah sampai ke bulan loh Pak. Bagus. Tapi nyatanya kan nggak berhasil. Nyatanya nggak jalan. Nah, tapi maunya yang apa? Yang talk chair kayak Pak Mahfud langsung gini loh, yang salah ininya, yang salah ininya. Satu, yang langsung berbuat untuk ya, poin ini. Nah ini semoga berhasil. Ada 3 cara mereformasi. Satu, yang revolusi. Contoh beberapa negara. Bolivia dan lain-lain, termasuk di Hong Kong, bubarin buat baru. Tapi di negara kita kan nggak mungkin. Jumlah polisi ini 400.000 lebih, kepulauan kayak gini. Ini sangat revolusioner. Yang kedua, potong sekian generasi. Ini rasanya tidak mungkin juga. Mungkin ada yang kecewa, ada yang enggak, mungkin seleksinya salah gitu kan. Yang ketiga, mungkin melanggar undang-undang. Tapi presiden kita sangat kuat di bidang undang-undang. Kenapa sangat kuat? Ini kan 75% DPR itu kan koalisinya Pak Prabowo kan. Kemudian presiden kita, beliau lah yang paling paham undang-undang ini, diberi kekuasaan untuk membuat perpu. Ada yang bertentangan, diperpukan dulu baru disahkan oleh DPR. Contohnya apa? Ini mungkin nganggap ide gila ini, tapi untuk sesuatu hal yang sifatnya extraordinary ya harus extraordinary juga. Komisi ini cukup 3 aja, mungkin Pak Mahfud, Pak Jimli, Pak siapa namanya, Yusril. Beliau inilah yang 3 ini men-take over pimpinan Polri, kolektif kolegial. Kapolri kemana? Ya namanya ide kan, belum tentu benar ide ini, dan saya yakin ya diistirahatkan dulu lah, entah setahun, entah 2 tahun. Kenapa? Beliau-beliau ini kalau ini kolektif kolegial nggak perlu buat ide, buat apa naskah-naskah lagi, langsung talk chair. Kapolda ini nggak baik, ganti. Yang ini nggak baik, ganti. Oh ini peraturan yang ini kurang bagus atau sudah bagus tapi dia tidak dilaksanakan karena dia berfungsi sebagai Kapolri kan, pemegang anggaran, merubah aturan dan sebagainya. Oh melanggar undang-undang, ya buat perpu dong, biar cepat perpunya dijadikan undang-undang. Setelah Polri-nya bagus, misalnya entah setahun atau 2 tahun, serahkan lagi pada presiden. Jadi harus ada masa transisi gitu kira-kira menurut Bapak? Enggak masa transisi, yang langsung dipimpin oleh kolektif kolegial yang bertindak sebagai Kapolri. Yang langsung dia tidak hanya rapat-rapat lagi, mungkin mendengar, langsung rubah. Ini jalan terus, ini ditambah. Kan langsung reformasi langsung berjalan kan. Kalau sekarang kan idenya kan mungkin ada yang langsung diterima Kapolri, dirubah, ada yang lewat presiden. Tapi pasti ditentangnya melanggar undang-undang. Tapi presiden kan kuat sekali. 75% DPR itu punya presiden. Nah, mengapa begitu? Ya karena ini kan sudah extraordinary ya. Harus dengan cara extraordinary tapi tidak revolusi. Kalau revolusi ya kayak beberapa negara dibubarin gitu kan. Itu soal leadership ya. Tapi kalau dari sisi bagaimana menghentikan dalam tanda petik kemarahan orang kepada polisi, yang harus diubah tuh apanya? Gini. Keberhasilan dalam mereformasi sesuatu itu dari atas. Itu pasti. Kita lihat bagaimana berhasilnya Pak Jonan mereformasi kereta api. Pak Jonan sendiri kan. Mulai dari toilet, dari apa-apa, berubah sampai ke bawah. Keberhasilan Telkom dulu itu sebelum kita HP, berubah karena Pak Cacu Sudaryanto. Keberhasilan imigrasi sekarang, karena pimpinan imigrasi yang dari Bea Cukai dari mana itu, dia rubah walaupun belum 100% baik. Keberhasilan Garuda, tapi sayang tidak dilanjutkan karena Robi Johan. Berarti orang nomor 1. Kenapa? Pak Kapolri itu bisa memecat Kapolda. Pak Kapolri bisa memecat Kapolres.
Dia perintahkan ke Kapolda, kalau masih ada pungli di tempatmu, 2 kali ketahuan kamu yang saya copot. Bersama anak buahmu. Pasti Kapoldanya keras kan. Kapolda pasti perintahkan Kapolres, karena ini pasti jenjang komando masih ada. Kalau you lakukan gini, kamu yang saya copot. Dan saya pasti berkata begitu, saya terapkan ini di Jawa Barat. Bisa kok. Dirlantas saya panggil, kalau ada gitu, yang saya copot bukan kopral yang pungli itu, kamu yang saya copot. Nah dia perintahkan gitu, dia takut kan dicopot kan. Walaupun tidak 100% bagus, karena saya Kapolda kan nggak sampai 3 tahun kan. Kapolres saya perintahkan, 2 polsek melanggar, ketahuan, kamu yang saya copot. Pak Mahfud, pandangan-pandangan seperti ini, ide seperti ini sudah muncul juga dari audiensi dari mana? Udah banyak, ini benar nih. Kuncinya sebenarnya di pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan. Apalagi polisi ya sistem komando. Iya, Kapolri. Jadi sehingga memang ada yang mengatakan harus ada masa transisi, tapi kita belum memutuskan. Udah banyak usul. Harus ada masa transisi. Semua ini dihentikan dulu ini. Langsung dipegang oleh presiden. Bukan presiden dulu ini direformasi, diatur ke bawah, tapi ada Kapolri transisi misalnya. Ada yang nyebut misalnya Pak Doviri, ada yang menyebut, orang menduga Pak Presiden ngangkat Pak Doviri kira-kira kan ke situ arahnya. Agar kalau mau deformasi tanpa ada kuncinya pimpinan, karena sudah berkeliling kemana-mana, semua itu selalu itu yang mereka suarakan. Dan selalu mereka pintar-pintar dan baik, mengerti tugas gitu. Pimpinan-pimpinan yang saya keliling, mereka datang ke saya gitu. Kan tinggal di atasnya aja. Nah dan itu Pak Susno, kuncinya di politik. Iya kan? Kata Bapak tadi kan? Bapak bersuarakan, hindari campur tangan politik dalam pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI. Itu yang saya pegang terakhir. Kenapa? Kalau saya misalnya jadi Kapolri, saya ini kan di tes di Komisi 3 kan? Fit and proper test. Kalau saya udah jadi, cukup aja WA, Pak Susno, itu orang kita loh. Gitu kan. Ada Pak Susno, loh itu yang di Polda sana yang diperiksa itu, waduh, sahabat karib kita lah. Udah mulai pesan-pesan itu muncul ya. Sudah waktunya jadi Kapolres. Tolong Pak, ini kawan kami nih gitu. Nah, saya sangat sependapat, saya pikir wah ini bagus ini. Pasal walaupun itu dia turun undang, apa sih nggak bisa dirubah saja kan tanpa menjelekkan siapapun kan kita ingin polisi ini baik. Dan Pak pun sudah baca itu dan dia berubah. sebarkan bukan hanya polisi, termasuk TNI. Kan Panglima TNI, tapi walaupun pilihannya dikit kan, yang bisa jadi Panglima TNI, yang bisa jadi yang bekas dari Kepala Staf. Hanya 3 kan. Tapi masih ada campur tangan. Tapi kalau polisi bintang 2 bisa jadi Kapolri. Buktinya Pak Timur kan. Iya. Timur sore dinaikkan. Iya, hari yang sama ya. Besoknya lagi naikkan 4. Pak Tito juga. Pak Tito juga kan melompat-lompat kalau memang diperlukan. Oke. Saya lanjut. Ini terakhir Pak. Ini suara berani nih. Ya, ini yang terakhir. Ini saya kira juga yang paling menyamakan antara dua sahabat ini soal keberanian. Pak Mahfud itu Pak, kalau kita lihat kan Pak Susno ini bersuara di hampir urusan-urusan yang besar Pak, semua diomongin. Dari ijazah asli atau palsu, kasus Roy Suryo, Cina, Vina di Cirebon, lalu kematian diplomat muda, semua muncul dan itu jadi sorotan. Berani sekali, Bapak nggak pernah ditegur dari internal kepolisian atau dari adik-adik Anda yang merasa, kok Bapak ngatur-ngatur kita gitu, nggak ada? Support dari adik-adik luar biasa. Justru besar? Yang tidak support justru orang-orang yang tanda petik hitam. Tapi adik-adik yang putih, Bang, terus Bang, terus. Bahkan dia kasih masukan, Bang kalau bisa suarakan yang ini Bang. Internal. Sampai begitu ya? Iya. menarik. Suarakan yang ini Bang, di dalam tuh begini. Dari mana saya tahu peristiwa kejadian Duren 3 tentang Sambo? Saya kan ada di dusun. Sambo, kalau Sambo beliau banyak nanti. Tapi masuk suara ke dusun itu orang-orang yang bekas anak buah saya yang berada di Propam, yang berada di Serse. Pak, tidak benar apa yang dikatakan oleh Humas itu. Ini Pak ganjalnya. Saya bilang kamu tahu, saya yang ngelap darahnya. Jadi A1. Sampai begitu ya. Makanya saya berani di tempat di mana-mana saya suarakan nggak benar. Walaupun saya guyon dulu tingkat pertama kan, guyon maton lah. Oh itu betul, pelurunya rekoset. Yang atas nembak bawah bisa tepat. Yang bawah nembak ke atas nggak kena. Sampai pelurunya rekoset gini, cari sasaran. Nah, Pak Mahfud waktu itu kan beliau yang banyak di banyak beliau. Bapak dengarkan pandangan-pandangan Pak Susno ketika iya. Gimana? Iya itu. Ini begini, saya lalu sampai pada analisa, kemudian
tidak mungkin pelakunya kalau bukan Sambo. Karena mendengar dari ini beliau berani sekali. Pak Susno, kemudian para pakar saya lihat di TV semua. Ya itu. Tapi gini, kalau reformasi Polri ya, Polri ini rusaknya salah satunya yang paling besar karena politik. Oleh sebab itu harus ada keberanian politik. Dan kunci keberanian politik itu ada di Pak Presiden. Menurut saya sekarang. Karena tidak mungkin lah kalau Presiden mengatakan ini loh DPR itu menolak. Maksudnya 75% koalisi. 75% koalisi. Yang 25% tidak berani ngelawan. Meskipun tidak berkoalisi. Diem aja kan. Sisanya itu. Tidak ada yang berani tidak. Bilang tidak kalau Presiden bilang apa. Dalam keadaan sekarang, Prabowo sedang ada pada puncak sekarang untuk menentukan segalanya, gitu. Sehingga masukan-masukan seperti ini, di samping nanti saya masuk, ini sudah masuk ke masyarakat, nanti saya masukkan lagi ke dalam komisi reformasi. Ini agar Pak extraordinary posisi ini, harus caranya extraordinary walaupun tidak revolusi. Jadi kalau saya 3 orang inilah yang jadi Kapolri sementara. Dengan kewenangan seperti Kapolri. Sampai polisi itu bagus, dipandang oleh Presiden, apakah Presiden kasih waktu 2 tahun atau berapa? Serahkan lagi pada Presiden. Diatur dalam Perpu itu. Nanti Presiden menunjuk Kapolri di antara yang ini. Tapi kalau ditunjuk lagi, misalnya hanya ganti Kapolri, ditunjuk di antara Kapolri, kita nggak tahu mana yang pas. Ini posisi reformasi. Lah, 3 ini, ya apakah Pak Mahfud, Pak Jimli, Pak siapa namanya? Yusril, 3 ini, 3 aja nggak usah banyak-banyak. Inilah Kapolri, kayak pimpinan KPK gitu. Kolektif. Iya. 2 tahun misalnya, perbaiki polisi ini. Nah, terserah beliau, kewenangan sama dengan Kapolri kok. Nah, setelah dan saya yakin ini 100% berhasil lah gitu kalau begitu. Tapi kalau yang sekarang, mana mungkin kan hasil usulan beliau ini serahkan ke Presiden. Presiden tuh sibuknya luar biasa. Harus ke sini, harus sini. Kapan membacanya gitu. Pak Mahfud, Pak Susno ini terpanggil juga antara lain karena beliau polisi, Pak. Pak Mahfud sementara bukan polisi, bukan siapa-siapa. Apa yang mendorong Pak Mahfud begitu serius ingin terlibat di dalam dan mau menghasilkan yang terbaik untuk polisi? Karena polisi bagian penting dari penegakan hukum. Ya, saya kan konsennya sejak dulu pada penegakan hukum. Saya percaya selalu berkeyakinan sampai sekarang negara ini hanya akan baik kalau hukumnya ditegakkan dengan baik. Itu pun sudah hasil penelitian Bank Dunia di semua negara. Itu kalau hukumnya baik, negaranya baik. 44% dari aset kemajuan bangsa itu ada di hukum. Nah, dan hukum itu intinya kalau di Indonesia sekarang problemnya ada di aparat penegak hukum, bukan administrasi hukumnya, bukan tapi teknis hukum, penegakan hukumnya. Iya. Nah, oleh sebab itu menjadi bagian dari konsen saya untuk membangun polisi yang bagus, karena kita mau menuju demokrasi yang bagus. Karena demokrasi yang bagus itu harus didukung oleh polisi yang bagus, gitu. Iya. Betul pengarahan Presiden. Negara ini tidak akan maju kalau polisinya tidak bagus, kalau tentaranya tidak bagus kan gitu, kata Presiden. Nah, dan kebetulan juga Presiden minta saya ke situ. Tapi betul Pak Susno tadi, wah kalau dulu disebut Pak Mahfud mungkin ada harapan, mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi Pak Susno saya itu diminta untuk membantu, bukan diminta untuk membentuk. Kalau saya membentuk, Pak Susno masuk ke tim. Apa yang dikatakan Pak Mahfud itu saya udah kutip mungkin sudah 5 tahun yang lalu ya. Dia katakan negara kalau mau maju benari hukumnya. Investasi nggak akan masuk. Investasi itu terkait dengan hukum. Perusahaan-perusahaan itu terkait dengan hukum. Kenapa kita kalah mungkin dengan Vietnam, dengan apa-apa? Ya karena masalah hukum kita. Kita nggak punya kepastian hukum ya? Betul. Bukan nggak punya kepastian, tidak pasti hukum ya. Tidak pasti hukumnya, lebih gila lagi. Baik, Pak, saya kira cukup Pak Mahfud. Pak Susno, ini dialog kita kurang lebih 1 jam, tetapi banyak sekali informasi dan nilai yang bisa kita pelajari, terutama dari buat teman-teman polisi, Pak ya. Dari bagaimana Pak Susno bersikap dan juga teman-teman penegak hukum dari kedua mereka ini senantiasa berteriak bila ada sesuatu yang bengkok. Sekali lagi terima kasih Pak Susno atas kehadirannya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nanti saya main ya ke desa Pak Susno. Iya, kita makan durian. Makan durian Pak.